Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa barik ala sayyidina wa habibina wa sahibina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbagi hari di awal bulan Syawal ini dalam fitrah Islam. Kalimat keikhlasan, kemurnian tauhid, tetap berpegang teguh kepada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan millah atau ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam yang lurus. Di pagi hari ini, khususnya kaum muslimin Indonesia dapat melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di tanah lapang, di masjid, mushola, atau tempat lainnya seperti biasanya. Meskipun dalam masa wabah yang belum dinyatakan selesai atau berakhir, namun semoga tidak mengurangi kekhidmatan atau kekhusyuan kita dalam melaksanakan ibadah yang penting ini. Dan semoga wabah ini menjadi pengingat bagi kita agar menyadari tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyadar bagi kita akan takdirnya, pentingnya bertawakal, bersabar, dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di tahun ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melatih diri dengan ketakwaan serta meraih maghfirah, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan yang telah tumbuh bersemi di bulan Ramadan ini wajib
kita jaga dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita akrab dengan Allah Ta'ala hanya pada bulan Ramadan, lalu 11 bulan berikutnya kita kembali berbuat jahat dan maksiat, menjauhi tilawah Al-Quran dan berbuat pelanggaran. Jangan sampai saat Ramadan telah berlalu dan kita mengenakan pakaian hari raya, lalu kita putuskan hubungan dengan Rabb semesta alam dan kembali lagi pada keadaan semula. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pasca Ramadan, setelah Ramadan, marilah kita jaga ketakwaan dengan menanamkan 5 hal yang berikut ini. 5 hal berikut ini, 5 perkara ini patut untuk kita tanamkan dalam diri kita agar ketakwaan yang telah tumbuh dalam diri kita tetap terjaga meskipun Ramadan telah selesai berlalu dari kita. Yang pertama, menyadari mu'ahadah. Menyadari mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Yakni menyadari akan ikatan janji. Menyadari akan ikatan janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita akan selalu beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum washhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kemudian mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menerangkan tentang suatu janji yang dibuat pada waktu manusia dikeluarkan dari sulbi orang tua mereka, turun demi temurun, turunan demi turunan, yakni hal janji Allah menciptakan manusia atas dasar fitrah, yakni tunduk, patuh, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah Al-An'am ayat 162-163. Sadarilah mu'ahadah, sadarilah tentang suatu ikatan janji ini agar kita selalu berada dalam suasana keterikatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian jamaah sekalian, hal yang kedua yang perlu kita tanamkan dalam diri kita pasca Ramadan agar ketakwaan tetap terjaga adalah melakukan mujahadah. Melakukan mujahadah,
yakni kesungguhan dalam melawan hawa nafsu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Mujahid adalah orang yang melawan dirinya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hadis riwayat Ahmad. Mujahadah, kesungguhan, ini tumbuh dari kesadaran akan muahadah, tumbuh dari kesadaran tentang ikatan janji yang pernah kita sampaikan sewaktu kita dikeluarkan dari sulbi orang tua kita di alam ruh. Waktu itu manusia bertakwa akan sadar tentang ikatan janjinya, akan berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dengan sungguh-sungguh. Hadirin sekalian jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga yang perlu kita tanamkan dalam diri kita pasca Ramadan agar ketakwaan tetap ada dalam diri kita, terjaga dengan baik, yakni kita menyadari muraqabah. Kita menyadari muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah yakni pengawasan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh gerak langkah kita. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh gerak-gerik kita dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir." Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan ada di antara kamu yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat At-Taghabun ayat yang kedua. Inilah sikap ihsan yang sesungguhnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah. Dan jika kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan kesadaran akan muraqabah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala gerak-gerik langkah kita, maka ketakwaan yang di dalamnya ada rasa takut, ada rasa waspada, dan rasa kehati-hatian itu, ketakwaan itu jamaah sekalian akan semakin kokoh tertanam dalam jiwa dimanapun kita berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang keempat yang perlu kita tanamkan pasca Ramadan agar terjaga ketakwaan kita adalah melakukan muhasabah. Melakukan muhasabah yakni menghisab, menghitung dan mengevaluasi diri kita masing-masing. Menghisab, menghitung dan mengevaluasi ketaatan, amal, bahkan menghitung dan menghisab dosa-dosa yang telah kita lakukan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yawm wa tazayyanu lil ardil akbar yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hisablah dirimu sebelum nanti kamu dihisab.
dan timbanglah diri kamu semua sebelum nanti kamu ditimbang, karena nanti hisabmu akan lebih mudah jika engkau evaluasi dirimu sekarang. Dan hiasilah dirimu untuk pertemuan yang besar, pertemuan akbar. Di hari akan ditampakkan semua dari kamu dan tidak ada yang tersembunyi. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hal yang kelima adalah yang perlu kita tanamkan pasca Ramadan agar ketakwaan kita tetap terjaga, yakni melakukan mu'aqabah. Melakukan mu'aqabah yakni menghukum diri. Menghukum diri jika kita berbuat lalai atau melakukan keburukan. Menghukum diri bukan berarti menghukum secara fisik. Bukan menghukum tubuh kita untuk dilukai, bukan. Namun hukumlah diri kita dengan amal soleh. Hukumlah diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan lainnya, amal-amal kebaikan, maka dosa-dosa dan kesalahan kita akan terhapus insya Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Rasulullah menyampaikan kepada kita semuanya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapus keburukan itu. Dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 hal tadi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita pasca Ramadan agar ketakwaan tidak hilang, agar ketakwaan tetap tumbuh terjaga dalam diri kita. Yang pertama adalah mu'ahadah. Menyadari akan mu'ahadah, menyadari akan ikatan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita dan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mujahadah. Melakukan kesungguhan melawan hawa nafsu kita dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muraqabah. Yakni menyadari tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah melihat seluruh langkah gerak-gerik kita semuanya, baik yang dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Kemudian yang keempat adalah muhasabah. Menghisap diri kita, menghitung amal-amal baik kita, bahkan menghisap dan menghitung seberapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah muaqabah, menghukum diri kita dengan amal soleh, sehingga keburukan yang kita lakukan akan tertutupi dengan amal soleh dan kebaikan yang kita lakukan. Maka lakukanlah 5 hal tadi, maka akan terpelihara takwa dalam dada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk melakukannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qawmiz zalimin wal kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi penolong. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ya Allah, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rizki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan yang kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Ya Allah, perbaiki dunia kami untuk kami yang ia menjadi tempat hidup kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kami kembali nanti. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikan kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaika masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-warisa minna, waj'al sa'rana 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al dunya akbar hammina, wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu. Ya Allah, dan berilah ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu, dan anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan, dan kekuatan selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan bagi kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, dan jangan Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami. Ya Allah, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini menjadi cita-cita terbesar kami. Ya Allah, dan puncak dari ilmu kami, dan jangan jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.